Pemirsa, puluhan buruh angkut gabah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan saling adu ketangkasan di sirkuit persawahan dalam lomba motor taksi atau motor pengangkut gabah. Para buruh angkut gabah ini berlomba menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi yang sehari-harinya digunakan untuk mengangkut gabah saat panen padi tiba. Kita adakan di sini ada 7 kelas, Pak. Yaitu ini trail medik, dan ini trail manual, dengan ini trail bebas. Ya, seperti itulah keseruan lomba motor taksi yang dilaksanakan oleh para petani di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sekilas lomba ini mirip dengan lomba motor cross pada umumnya, namun ada yang unik dan berbeda. Para peserta lomba motor ini diharuskan membawa sekarung gabah sambil melaju di sirkuit persawahan yang telah dibuat khusus oleh panitia. Tidak jarang para peserta harus berhenti untuk sekedar memperbaiki posisi karung gabah yang mereka angkut. Selain peserta dewasa, lomba motor taksi ini juga diikuti oleh anak-anak dan sekaligus untuk menjaring bibit-bibit pembalap muda di Sulawesi Selatan. Lantas apa tujuan perlombaan lomba motor taksi dengan mengangkut gabah di pematang sawah itu diadakan? Jadi busurnya. Sasarannya itu kita cari bibit-bibit di Kabupaten Pinrang. Ya, bibit. Acara di Palitan ini acara pesta panen rakyat di Palitan 2. Ini kegiatannya di sini angkasan motor balap taksi. Ya. Itu acara hiburan pesta panen. Lomba motor taksi ini dilaksanakan sebagai wujud syukur para petani saat panen raya dan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang. Kendati adu ketangkasan tersebut terlihat lucu, tapi tetap memerlukan keterampilan khusus dari si pengendara motor trail tersebut membuat sejumlah selebriti angkat bicara. Kalau menurut saya sih hal yang lumrah ya, karena maksudnya mereka juga karena udah sesuai dengan job desk-nya mereka harus membawa hasil panen mereka, dan mereka udah tahu track mereka, dan selama itu tidak mengganggu warga dan mengganggu lalu lintas di sana, terus sebenarnya buat saya sah-sah aja sih. Cara mereka bawa motor seperti itu gitu, karena emang tuh pulau yang cukup besar, mereka udah tahu tracknya, jadi ya sah-sah aja sih. Kecuali di jalan umum, mereka nggak pakai helm, ugal-ugalan, nah kita baru bisa menyalahkan.
Pemirsa, dunia perfilman tanah air kembali diramaikan dengan hadirnya film terbaru berjudul Hamka dan Siti Raham Volume 2 yang disutradarai Fajar Bustomo, garapan rumah produksi Falcon Pictures dan Star Vision Pictures. Film yang dibintangi artis-artis ternama seperti Vino G. Bastian, Laudia Cynthia Bella, Anjasmara, Alfi Alfandi, serta masih banyak lagi pemain lainnya itu mengisahkan tentang kehidupan Hamka dan sang istri Siti Raham. Sebenarnya hal yang paling simpel yang mau kita kisahkan lewat film ini sebetulnya mengenai akhlaknya sih. Kita pengen akhlak dari seorang Buya Hamka ini, kebaikannya itu bisa menular ke generasi-generasi yang sekarang, termasuk kami sebagai pembuatnya. Sehingga akan muncul lagi Hamka-Hamka yang baru, penulis-penulis hebat, ulama-ulama, dan orang-orang yang membawa kedamaian buat Indonesia terutama. Lagi di tahun politik ini, jangan sampai menjadikan kita menjadi terpecah-pecah gitu. Dan film Buya Hamka volume kedua ini, Hamka dan Siti Raham ini memang sangat menggambarkan seperti itu gitu. Kedamaian, persatuan, cinta terhadap keluarga, tanah air. Apa ya, kalau menurut saya kita itu kan bisa belajar dari mana aja ya. Hidup itu kan seni melihat, kita bisa melihat pengalaman orang, kita bisa melihat dari karakter orang, gitu, dari karakter tokoh, karakter sosok. Jadi kalau menurut saya di sini tuh waktunya kita sama-sama untuk belajar, sama-sama kita untuk melihat sosok Buya Hamka itu seperti apa sih, sosok Siti Raham, dan di sini juga banyak sosok-sosok lain yang insya Allah yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil pelajaran dari karakter-karakter itu. Kisah tak hanya seputar romantika dan kehidupan keluarga, tapi juga tentang perjuangan mereka. Siti Raham, perempuan yang akhirnya dipesunting Hamka. Dalam film tersebut, dikisahkan sosok Siti Raham, perempuan yang sangat sabar, setia, dan mendukung suaminya baik dalam berdakwah maupun dalam perjuangan bangsa meraih kemerdekaan. Sehebat itu, bisa setegak itu, bisa berdakwah luar biasa, mau dari ceramah, dari buku-bukunya. Itu ada satu sosok yang sangat penting, yaitu istrinya. Sering sekali gitu ketika sebuah film biopik itu menceritakan tokoh utamanya aja, hero-nya adalah si pahlawannya itu, yaitu sosok si Buya Hamkanya aja. Tapi di trilogi ini kita mau menggambarkan bahwa seorang suami, seorang bapak, seorang pejuang itu tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya support system yang bagus, yaitu keluarganya, terutama istrinya. Nah, kita mau menceritakan part demi part hubungan antara Hamka dan Siti Raham, termasuk ada part-part yang seperti teman-teman tanyakan tentang hubungan Hamka dengan Soekarno, sahabatnya, perseteruannya, ada isu-isu politiknya gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana Hamka ini bisa menularkan akhlak yang baik, bukan hanya untuk kita sebagai muslim gitu. Karena Hamka ini ulama yang bisa diterima ceramah-ceramahnya, dakwahnya itu bukan hanya sesama muslim, tapi juga di luar muslim tuh masih bisa gitu menerima dakwah mereka. Hamka dan Siti Raham ini sebuah film yang menyebarkan kedamaian, akhlakul karimah yang baik gitu. Jadi bukan memanfaatkan apapun, apalagi situasi politik saat ini. Tak hanya Vino dan Bella, Anjasmara serta Alfi Alfiandi juga menceritakan peran mereka di dalam film Hamka dan Siti Raham. Dalam film ini, Anjasmara yang berperan sebagai Soekarno untuk yang keempat kali berbagi cerita tentang keikutsertaannya di film bernuansa perjuangan bangsa itu. Sementara Alfi Alfiandi berperan sebagai Pak Dadang, sahabat dari Hamka. Film Hamka dan Siti Raham tayang di bioskop 21 Desember 2023. Bagi aku, film Buya Hamka ini adalah sekolah tanpa ijazah. Jadi di dalam ini banyak pelajaran yang bisa kita petik, baik dari segi pribadi. Seorang aja, setiap orang ini bisa metik hal yang detail tentang Buya Hamka. Dia salah satunya ketika beliau semakin besar, artinya semakin dahsyat di sepak terjangnya. Ketika dalam penjara, beliau ini yang masih diingat, ketika beliau minta buku, beliau bilang apa? Saya sudah terlalu sering
menasihati orang lain, tapi saya lupa menasihati diri sendiri. Ini kalimat yang sampai detik ini terngiang-ngiang di. Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Soekarno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah theatrical, yang ketiga theatrical, yang ini yang keempat. Jadi alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit. Perihal apakah takut dibanding-bandingkan, ya setiap orang pasti punya interpretasi tersendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi ya saya serahkan saja kepada penonton. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ya, sebenarnya di sini karakter yang Soekarno yang ada di sequel yang kedua ini gimana ya? Pasti banyak orang yang sebel jadinya gitu loh. Tapi kan itu katanya. Yang namanya seorang pemimpin itu dia harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi, walaupun itu bukan dia yang melakukan atau dia yang memutuskan. Jadi ya silahkan ditonton saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadi lebih baik di kehidupan selanjutnya dan Indonesia bisa menjadi lebih maju.